Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadila Widya Aldeni dari Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia. Pada kesempatan pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan kembali tentang simulasi penggunaan aplikasi Zcasia. Yang pertama adalah proses tutup bulan. Yang kedua, memproses pembiayaan. Yang ketiga, memproses simpanan harian. Yang keempat, menentukan nisbah bagi hasil anggota. Yang kelima, proses simpanan bulanan. Dan yang keenam adalah cetak laporan keuangan. Untuk yang pertama adalah proses tutup bulan. Pada proses tutup bulan ini dilakukan ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah backup data harian, yang kedua proses pembiayaan, yang ketiga proses tabungan harian, yang keempat proses tabungan akhir periode atau pembagian hasil simpanan, yang kelima proses keuangan, yang keenam pack data temporer, yang ke-7 sorting data transaksi, yang ke-8 adjust saldo atau bagi hasil transaksi, yang ke-9 backup data akhir periode, yang ke-10 adalah proses tutup bulan. Untuk yang pertama adalah backup data harian atau tutup bulan ini. Caranya sebelumnya backup data harian adalah proses mengamankan data transaksi yang telah dilakukan setiap hari dan harus di-copy ke eksternal HD atau FD. Tujuannya adalah ketika terjadi kerusakan pada hardware, data dalam program tidak ikut rusak. Ketika hal tersebut terjadi, maka yang bisa dilakukan adalah recovery data backup pada hari terakhir transaksi. Untuk caranya adalah yang pertama, kita berpindah ke file D, kita ke data D, lalu kita buka folder program tersebut. Selanjutnya adalah buat folder baru dengan judul 23 Juni 2021. Selanjutnya adalah copy folder di apply data. Kita copy semua data-data yang ada di apply data. Lalu kita pastekan ke folder baru yang sudah kita buat, yaitu tanggal 23 Juni 2021. Selanjutnya adalah copy lagi data tersebut ke dalam eksternal HD atau FD. Selesai, backup data harian ini sudah selesai dan terbackup. Tapi mohon maaf sekali, screen record saya ini tidak menunjukkan hasil rekordan saya ketika kita ke menu data D tadi. Untuk yang ini adalah proses pembiayaan. Dari segi pengertian, proses pembiayaan adalah proses menyesuaikan data pembiayaan dari awal bulan sampai dengan akhir periode. Tujuannya adalah untuk menginput data selama 1 bulan. Caranya kita klik buku warna merah, lalu kita klik poin nomor 6, proses pembiayaan. Nah, di sini banyak sekali proses pembiayaan. Yang pertama ada jadwal saldo pembiayaan, yang kedua jadwal tagihan bulanan, yang ketiga jadwal tagihan mingguan, tagihan harian, jadwal tagihan jatuh tempo, dan masih banyak lagi. Lalu kita klik proses dan selesai. Oke. Selanjutnya adalah proses tabungan harian. Proses tabungan harian merupakan proses menyesuaikan data tabungan dari awal bulan sampai dengan akhir periode. Dan untuk mengetahui bila ada jenis tabungan berjangka yang sudah jatuh tempo, caranya adalah kita klik buku warna hijau, lalu kita klik proses tabungan harian di nomor 4. Nah, kita klik semua. Kita klik saldo tabungan, laporan harian, dan proses tabungan berjangka. Lalu kita proses dan selesai. Oke, kita exit. Selanjutnya adalah proses tabungan akhir periode.
Proses tabungan akhir periode atau pembagian hasil simpanan adalah dilakukan sebelum proses tutup bulan dengan menggunakan sistem profit sharing. Yang pertama, kita bisa klik tabungan di menu yang atas, lalu kita klik proses tabungan. Ini tidak muncul lagi, teman-teman. Mohon maaf sekali ya. Nah, untuk form proses tabungan ini kita bisa klik bagi hasilnya sesuai dengan nominal masing-masing. Lalu kita klik all, proses hasil tabungan dan laporan register. Lalu kita klik proses dan kita klik selesai. Oke. Selanjutnya adalah proses keuangan. Proses keuangan ini bisa dilakukan sewaktu-waktu ketika memang dibutuhkan, seperti halnya proses tabungan harian dan pembiayaan, tidak harus setiap akhir bulan saja. Tapi ketika akhir bulan ini wajib dilakukan agar semua data bisa terproses secara rinci ke dalam pos akunnya masing-masing. Untuk caranya, kita klik buku warna kuning. Di buku warna kuning ini lalu kita klik proses keuangan. Lalu kita checklist proses data keuangan, kita klik proses dan kita klik selesai. Selanjutnya adalah menu laporan keuangan. Kita langsung saja menuju menu laporan keuangan untuk mencetak dan mempreviewnya ya. Untuk menuju ke laporan keuangan ini kita klik form warna kuning, lalu kita klik laporan keuangan. Di form laporan keuangan ini ada neraca saldo non multi currency, neraca saldo multi currency, neraca detail, neraca Permeno 14, laporan rugi laba bulanan, laporan rugi laba akumulasi, serta perubahan modal, dan ada jurnal harian serta buku besar. Misal kita klik neraca detail. Lalu kita klik preview. Ini adalah tampilan dari laporan keuangan neraca detail. Seperti ini. Selanjutnya kita klik neraca saldo. Nah, laporan neracanya akan seperti ini. Neraca saldo ada kode rekening, nama rekening, debit, kredit, dan total dari jumlah transaksi yang sudah dilakukan pada tanggal 30 September 2021. Selanjutnya laporan keuangan di rugi laba bulanan. Kita klik checklist dan preview. Ini adalah tampilan dari laporan rugi laba bulanan. Akan terlihat seperti ini. Ini bisa kita scroll ke bawah untuk melihat data transaksi apa saja yang sudah dilakukan pada tanggal 30 September 2021. Selanjutnya kita bisa klik juga laporan rugi laba akumulasi. Ini kita klik preview dan kita klik yang kita besarkan. Cukup sekian teman-teman simulasi yang dapat saya berikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.